niatnya baik, tetapi sepertinya implementasinya banyak yang meleset. Pak Fuad juga catatannya seperti itu. Iya niatnya semangatnya sih baik, bagus gitu loh. Tapi banyak ya ceroboh lah bahasa satu kata untuk mencerminkan yang berbagai macam yang lain itu. Kan 16 tahun era reformasi itu memang pembangunan infrastruktur artinya dari tahun 98 ya sampai 2014 itu kurang jalan atau kurang greget lah, lebih banyak ke ya mungkin 6 tahun pertama ya. 6 tahun pertama dari 98 ke 2004 itu kan 6 tahun tapi 3 presiden. Ya. Dari Pak Habibie ya, kemudian gitu kan Gus Dur dan Ibu Mega ya lebih sibuk urusan berbagai macam hal, positioning politik lah ya karena ya perubahan politiknya kan banyak gitu kan. Jadi sibuk semuanya di pembangunan politik, infrastruktur politik. Di SBY ya tentu ada, tapi lebih banyak perencanaan masih menyiapkan ini itu, tapi ya kurang greget di lapangan. Jadi ada ketinggalan 16 tahun. Nah Pak Jokowi ini belum jadi presiden juga sudah dibisikin banyak bahwa yang paling kurang Indonesia ini ketertinggalan tadi sudah disebutkan ya infrastrukturnya itu babak belur benar ini, mesti harus segera dikejar. Nah semangat beliau yang menggebu-gebu mengenai infrastruktur ini ya tidak diikuti oleh jajarannya dengan yang profesional memadai. Gitu loh ya kan mau cepat jadi main iya saja semua dibangun tanpa kalkulasi yang baik. Ya sudah kita nggak usah terlalu mengurai ya udah jelas kayak begitu banyak yang nggak kepake dan sebagainya. Saya dapat diskusi juga dengan konsultan infrastruktur ya yang tentu nggak usah disebut namanya. Dia juga bilang di Indonesia Timur juga banyak pelabuhan-pelabuhan yang nggak kepake, yang ini tuh banyak yang nggak kepake dibangun gitu. Kenapa saya bilang gitu? Ya Pemdanya itu tidak membangun jalannya. Jadi kan kurang koordinasi kan. Busnya udah dibangunin oleh pusat, Pemda kan bangun jalan. Atau mungkin PLN-nya juga nggak bangun itu listriknya segala macam. Malah seperti itu pendukungnya tidak ada. Jadi ya nggak begitu kepake. Ya yang begini-gini kan juga macam-macam. Jadi memang sekarang saya pikir di review total. Sebab begini, artinya ini ada yang memang tidak perlu itu di stop. Karena ini kan kaitannya dengan utang dan beban keuangan negara gitu loh ya. Yang ini, tapi secara keseluruhan ini kan karena kurang teliti lah. Secara keseluruhan. Tapi kan bisa Tapi sudah diingetin loh tadi katanya sama Mas Agus sebenarnya. Iya, mak kurang diingetin tapi kan mungkin stafnya bawahannya apa segala macam melihatnya ini proyek aja semangat proyeknya ini loh ya kan. Misalnya gini, jalan tol secara umum ya, jalan tol itu berguna bermanfaat. Ya, secara umum gitu ya. Ya mungkin kelemahannya tentu ada, kualitinya rendah, harga kemahalan, tapi secara umum oke. Tapi ada juga yang memang sebetulnya itu belum perlu dibangun. Ya kan, yang kayak bandara, pelabuhan-pelabuhan yang nggak perlu gitu kan. Di review itu harus total, harus berani review, termasuk cut loss. Misalnya itu bagi saya ya, kalau saya di pemerintah itu saya akan cut loss saja itu kereta Bandung Jakarta. Udahlah ya udah kita memang yang salah udah jangan daripada terlalu banyak salah menyalahkan. Yang masih perlu dipelihara mana, dijalanin mana, diperbaiki mana. Kenapa misalnya kereta Bandung Jakarta cut loss? Satu, kebutuhannya tidak begitu mendesak lah kita tahu banyak benar transport Jakarta Bandung gak ada masalah. Tapi kalau diterusin kita jelas akan nambah kerugian untuk menyelesaikan. Dana lagi kan. Habis itu kerugiannya kan berkepanjangan. Operasionalnya segala macam nanti bebannya PNBD. Udahlah cut loss buat pelajaran buat semuanya. Pemegang sahamnya itu tadi, lu yang 60% lu nanggung rugi, jangan dibebanin ke rakyat APBN, yang 40% nanggung rugi. Ada juga pelajaran yang dikasih, udah stop. Ruginya paling enggak udah ketahuan segini daripada keterusan. Bisa itu yang seperti itu. Ada yang perbaikannya begini, tapi pokoknya perlu direview total. Karena infrastruktur memang diperluin, jadi nggak usah diberhentikan total ya kacau juga. Nanti kita nggak move on juga kan. Tapi memang harus direview
supaya nggak gegabah, kebablasan atau cerobohnya nggak karu-karuan karena ini kaitannya nanti dengan keuangan negara, kasihan gitu loh. Pak Edi sudah sempat direview belum sih sama pemerintah sebenarnya? Kalau diterus-terusin kan repot juga Pak. Beban hidup sudah berat Pak. Oke, yang pertama secara prinsip setuju ya dengan Pak Fuad dan juga narasumber lain ya, secara prinsip ya. Tetapi kan kita bisa kalau secara keseluruhan ya kan nggak begitu gambarannya ya. Jadi bahwa ada beberapa infrastruktur yang dibangun yang pemanfaatannya belum optimal itu memang harus diakui. Tetapi itu juga mesti case by case ya. Ada yang karena dampak pandemi gitu ya. Jadi seperti misalkan begini ya. Kalau untuk beberapa bandara yang kurang optimal itu kan terkait dengan pandemi juga karena penerbangan kan menjadi sangat terbatas ya. Memang itu bukan satu-satunya faktor, tapi itu juga ikut berpengaruh ya. Nah kemudian kalau secara umum itu kita membangun infrastruktur kan bukan untuk jangka pendek ya, tetapi juga untuk beberapa tahun ke depan dalam arti jangka menengah dan jangka panjang gitu ya. Jadi bisa saja sebuah proyek, sebuah pembangunan infrastruktur itu dalam jangka pendek 1-2 tahun mungkin belum kelihatan hasilnya atau belum kelihatan jelas manfaatnya, tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang itu bisa. Nah, saya mungkin bisa kasih contoh Kertajati, bahwa Kertajati sekarang itu belum optimal, iya gitu kan, tetapi kan kemudian Kementerian Perhubungan juga memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya masuk akal juga ya, bahwa ini kan memang ada konektivitas yang belum terbangun, ada akses jalan tol ke bandara dari Bandung yang belum terbangun dan targetnya adalah Desember 2021 ini akan selesai gitu ya. Nah kemudian juga ada pemanfaatan untuk perbaikan pesawat. Nah itu juga satu hal. Nah kemudian juga ada dulu kan ini kan dirancang untuk pemberangkatan haji. Nah haji kan kita tahu kan dalam masa pandemi ini kan kita stop kan gitu. Nah jadi kemudian juga konektivitas dengan pelabuhan Patimban. Jadi kalau untuk Kertajati itu terus terang kalau saya pribadi saya masih optimistik ya bahwa memang untuk jangka pendek ini belum optimal ya. Tetapi dalam jangka yang lebih panjang saya masih optimistik itu ya kalau untuk Kertajati. Nah kemudian yang tadi disebut misalkan Bandara Purbalingga. Kalau menurut saya sih itu pandemi ya, karena kita sempat cek itu waktu sebelum dan sempat diresmikan oleh Bapak Presiden itu kita sempat cek animo masyarakat, kemudian apakah dengan harga tiket segini kurang lebih itu mau kemudian naik pesawat atau tetap pengen naik kereta aja, animonya cukup besar ya. Jadi secara umum saya kira begitu ya, bahwa mungkin ada pemanfaatan yang belum optimal, iya, tetapi kan kita akan melihatnya dalam jangka yang panjang. Dan kalau menurut saya sih gambaran umum infrastruktur yang dibangun tidak seperti itu ya. Kalau menurut saya dalam skala yang ada dalam jumlah yang sangat besar, saya kira sebagian besar infrastruktur bermanfaat dan dampaknya bagus. Tadi disebut Pak Fuad, jalan tol misalkan gitu. Nah, jadi kemudian juga pelabuhan-pelabuhan yang bukan hanya pelabuhan baru, tapi juga pelabuhan yang diperbaiki. Satu terakhir yang saya ingin sampaikan, kadang-kadang memang pemerintah harus membangun infrastruktur meskipun secara ekonomi, secara bisnis tidak menguntungkan, karena itu bagian dari public service obligation. Misalkan membangun bandara di pulau-pulau terluar, itu kan tanggung jawab pemerintah gitu ya. Membangun pelabuhan di daerah-daerah yang selama ini tidak terlayani. Secara bisnis dalam jangka pendek itu tidak menguntungkan gitu ya. Tetapi itu adalah bagian dari kewajiban pemerintah. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang saya kira kemudian kita harus lihat case by case ya. Jadi karena bisa jadi tidak optimalnya satu pembangunan satu proyek tertentu itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Saya kira itu yang bisa. Tapi bagaimana kemudian review dari DPS saat lagi kita akan lanjutkan supaya kita bisa memilah-milah lagi kira-kira apa yang bisa dioptimalkan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun tapi sampai saat ini masih belum optimal pemanfaatannya. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum.